Saya coba memulai renungan ini dengan suatu kebenaran umum yang menjadi kesadaran kita semua. Bahwa hidup setiap kita manusia selalu ada di tangan Tuhan. Dan ini adalah satu keyakinan dasar yang harus selalu tertanam di dalam diri setiap kita. Bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang hendak dikatakan adalah bahwa setiap kita sejak awal mula kehidupan, sepanjang ziarah kehidupan, juga pada akhirnya selalu berada dalam kuasa dan penyelenggaraan Tuhan. Kita yakin bahwa kesadaran iman ini sekian mendasar bagi kita agar kita sekalian tak salah melangkah, tak salah meretas tujuan hidup kita. Sebab hidup yang tak disadari sungguh-sungguh menjadi ancaman terbesar bagi setiap orang. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih, mari saya mengajak kita sekalian bersama-sama merenungkan kata-kata indah dari Nabi Amsal pada bacaan pertama. Dan saya coba mengutip ada dua kata kunci yang menurut saya cukup menarik untuk kesempatan ini. Yang pertama, Amsal berkata, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan dari pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dari Amsal bab 8 ayat 22. Saudara, kiranya kalimat ini membentangkan ungkapan penuh iman yang mendalam bagi kita sekalian, khususnya bagi adik-adik diakon, bahwa betapa berharganya setiap kita, betapa berharganya setiap kita di hadapan Tuhan sebagai yang pertama, permulaan di hadapannya. Itu suatu privilege yang ada pada kita, yang pertama. Hal berikut yang mau diungkapkan, kata kunci yang kedua adalah ketika Amsal berkata, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dari Amsal bab 8 ayat 30. Lukisan ini tentu mengisyaratkan suatu kualitas relasi kekaripan. Tentu mengungkapkan suatu aura relasi penuh afektif dalam tatanan penuh rasa kekeluargaan, bisa bermain-main. Mesti menjadi yakinlah kita bahwa ia adalah anak kesayangan. Ia adalah anak yang membawa sukacita dan harapan. Anak yang sungguh menjadi dirinya sendiri dengan bermain-main di hadapan Tuhan. Tidak sekedar kata-kata indah yang ingin diungkapkan. Itulah hakikat diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bingkai kitab Amsal, dalam permenungan sederhana, yang hendak kita katakan bahwa adik-adik para diakon, calon diakon sekalian, kalian tetaplah yang menjadi pertama dan utama di hadapan Tuhan. Tuhan telah menetapkan kalian sebelum air samudera raya ada sebagaimana dilukiskannya. Sebelum gunung-gunung dan bukit-bukit tertanam, kalian yang pertama dan yang terutama. Maka, betapa berharganya kalian di mata Tuhan. Bahwa kalian adalah putra-putra yang terpilih di mata Tuhan. Bisa bermain-main, bisa menjadi putra kesenangannya. Sebab itu, sebagai tanggapan akan kisah kasih Tuhan yang sekian besar ini, kalian pasti akan menghayati hidup dalam citra sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Seperti yang kita renungkan, menjadi kesenangannya sebagai ungkapan bahwa kita adalah anak-anak kesayangan. Saya menangkap pesan ini dari kitab Amsal
sebagai ungkapan bahwa harus selalu tetap ada sukacita, ada harapan, ada kebebasan batin, ada hati yang polos dan spontan serta keceriaan dalam hidupmu, karena kalian menjadi kesayangan Tuhan. Orang yang tidak ceria mana mungkin bermain-main di hadapan Tuhan. Orang yang selalu menggerutu mana mungkin menjadi anak kesayangan dan bermain-main di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saya ingin mengajak kita sekalian, mari kita renungkan sisi menjauh, sisi bersembunyi dari Tuhan, dari kisah Taman Eden. Setelah terbujuk rayu oleh ular, oleh iblis, pada akhirnya perempuan dan suaminya itu kehilangan keceriaan hidup. Mereka menjadi takut, mereka menjadi gelisah, jauh dari Tuhan. Keduanya segera berubah dari manusia kesayangan Allah menjadi manusia yang didera oleh rasa takut. Berubah dari manusia yang hadir di hadapan Tuhan menjadi manusia yang bersembunyi karena mereka merasa diri telanjang. Sisih menjauh dari anak-anak yang menyenangi Tuhan. Sebab itu, para calon diakon terkasih, tetaplah menjadi putra-putra kesayangan. Tetaplah menjadi putra-putra harapan yang menabur kegembiraan Tuhan, serta sukacita dan harapan gereja umat Allah. Kalian bukanlah putra-putra yang bersembunyi, apalagi pelan-pelan melatih diri untuk bersembunyi. Bukan, kalian putra kesayangan. Jangan mulai berlatih diri bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mari kita renungkan pula apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua. Bahwa pokok dari seluruh kehidupan gereja adalah iman. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus itu. Artinya, kemegahan hidup setiap kita, setiap klerus adalah iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kemegahan hidup seorang klerus. Imannya akan Yesus yang diikutinya. Iman itu membawa kita kepada pengharapan akan kemuliaan Tuhan terwujud. Karena itu, tugas para diakon adalah mewartakan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu menarik sesama dan dunia kepada kebenaran iman itu. Tetapi ingat, di zaman yang semakin berkembang ini, kita pasti akan dibenturkan dengan sekian banyak tantangan terkait dengan tugas pewartaan firman ini. Kelelahan mencari dan menegakkan kebenaran mesti harus berhadapan dengan sekian banyak kamuflase dan dramatisasi kisah-kisah kehidupan dunia ini. Hoax tetap bertumbuh subur. Penggiringan opini demi pembenaran diri semakin marak. Dan demi kepentingan sendiri, kebenaran coba dipasung dengan berbagai cara. Dan dalam dunia masa kini, sungguh kebenaran perlahan-lahan turun takhta. Kebenaran lengser dari tahtanya. Sepertinya masyarakat zaman ini telah lelah mencari kebenaran dan menjadi tak sadar bahwa kebohongan dan kepalsuanlah yang semakin bergentayangan di bumi ini. Ada lukisan menarik yang ingin saya tegaskan. Ketika orang berkata, di zaman ini orang baru insaf akan kebenaran setelah ia telah diperdayai oleh kebohongan. Saya kira gereja, terutama para pewarta iman, terutama para calon diakon ini, mesti berani dan berkorban
agar kebenaran, keadilan, dan perdamaian itu dipahami dan ditegakkan dalam tugas pewartaan. Bukan setelah orang merasa dikibuli baru menyadari kebenaran. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kita semua yakin, khususnya para calon diakon, selama masa-masa pembentukan kalian di sini menjadi pewarta, saudara-saudaraku ini telah dibekali dengan sekian banyak isi, sekian banyak cara bagaimana mewartakan tentang nilai-nilai Injil itu ke tengah dunia. Mudah-mudahan itu menjadi keseharian hidup kalian di sini. Hampir tak ada yang kurang dari semua proses, karena semua berjalan dengan baik. Dan bagaimanapun, saya selalu yakin yang pertama dan terutama adalah jadikanlah nilai-nilai Injil menjadi satu keyakinan pribadi kalian sebelum diwartakan kepada umat yang dilayani. Jadilah nilai-nilai Injil sebagai keyakinan pribadi. Ada sekian banyak prinsip hidup, ada sekian banyak cara berpikir, ada sekian banyak sudut pandang tentang kehidupan yang bisa mempengaruhi kita. Tetapi kita tetap diminta tekun dan setia dalam keteduhan yang reflektif demi menjadi dan melihat, menanamkan bobot citra pewartaan Injil yang seharusnya kita emban. Dan saudara-saudaraku, ini tentu menjadi tantangan yang tak mudah. Kita hidup dalam dunia penuh sibuk, dunia yang disumpeki dengan berbagai kegiatan, yang bertarung dalam bisnis, bisa mempengaruhi ketenangan kita dalam menemukan dan mereguk nilai-nilai Injil ini. Tetapi, apakah kita harus sekian cemas dan tanpa harapan di hadapan semuanya ini? Yesus mengingatkan dan meneduhkan para muridnya, sebagaimana yang kita dengar dari bacaan Injil pada pagi hari ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam kebenaran. Agar kita sungguh diihlami dan dipimpin oleh Roh kebenaran itu, maka keterbukaan seluruh diri dan hati kita bisa menjadi jaminan dan syaratnya. Sebab itulah hari-hari hidup para klerus, uskup, imam, para diakon sepantasnya selalu diawali dengan seruan akan datangnya Roh Kudus, akan datangnya Roh kebenaran itu. Dengan demikian, apa yang diwartakan adalah cinta kasih Tuhan yang menyata. Dengan demikian, apa yang diwartakan adalah cinta kasih Tuhan yang membebaskan, cinta kasih Tuhan yang mengampuni, cinta kasih Tuhan yang meneguhkan, yang membawa kepada harapan akan keselamatan. Karena itu, para calon diakon yang saya kasih, akhirnya saya ingin membawa suara harapan gereja umat Allah kepada kalian semua. Suara harapan kami semua bagi kalian para calon diakon yang hari ini akan ditabiskan. Yakni, kiranya tetap menjadi duta-duta utusan Tuhan sendiri yang setia dalam pewartaan firman Tuhan dan tekun melayani umat Allah. Seorang klerus, tentu termasuk para calon diakon, akan senantiasa tetap didoakan oleh umat agar tetap berdiri teguh dan kokoh serta menjunjung tinggi kewibawaan rohani. Kewibawaan rohani ketika klerus, ketika Tuhan dan kehendaknya tetaplah yang utama untuk dicari dalam doa dan keheningan. Menjunjung tinggi kewibawaan rohani. Tuhan selalu yang dicari, bukan yang lain.
juga berdiri teguh dan serentak menjunjung tinggi kewibawaan moral. Maksudnya apa? Ketika nilai-nilai kehidupan, kebenaran, keadilan dan perdamaian tetap menjadi perjuangan tanpa henti dalam pelayanan. Tetap menjunjung tinggi kewibawaan pastoral. Ketika kalian sungguh memaknai apa yang diserukan oleh Rasul Petrus untuk menggembalakan kawanan Allah yang ada pada kalian. Tanpa rasa terpaksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan mencari untung tetapi dengan pengabdian diri yang total. Jangan main perintah atau main kuasa, tetapi jadilah teladan bagi umat Allah. Para diakon juga harus menjunjung tinggi kewibawaan martirium di dalam gereja. Ketika kalian sebagai pewarta sanggup dan berjuang menjadi saksi utama akan apa yang kalian wartakan dan apa yang kalian hidupi. Martirium mengandaikan apa yang kamu hidupi dan apa yang kamu wartakan. Itu adalah martirium. Sebab itulah harapan akan iman gereja akan semakin bertumbuh saat ada kesaksian hidup yang baik dari para klerusnya. Kita ingat akan kata-kata Paus Fransiskus. Dia berkata begini, kalau ingin membaharui gereja, maka pertama-tama baharui terlebih dahulu hidup para klerusnya. Hidup para klerusnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah pengalaman dari seorang diakon. Ceritanya begini. Seorang diakon yang baru saja ditabiskan memberi nasihat kepada pasangan calon pengantin yang segera menikah. Dia berkata begini, ingat ya kalian berdua, besok-besok bila sudah menikah, bila hadapi masalah hidup di dalam rumah tangga, anggaplah itu sebagai beban dan hadapilah dengan senyum. Beberapa bulan setelah menikah, ternyata sang suami jadi pemabok dan peminum, judi, suka pulang larut malam, suka bikin keributan di rumah. Diakon yang mengetahui kisah sang suami segera mencari dia. Dengan sedikit marah-marah dia berkata, kamu ya, baru saja menikah dan kamu sudah hidup model begini. Mau apa kamu ini ke depan? Dengan tenang sang suami berkata, diakon, setelah kami menikah, istri saya tidak pernah sedikit pun menunjukkan wajah penuh senyum. Ini semua yang membuat saya akhirnya jatuh ke dalam hidup seperti ini. Dan ini semua saya buat supaya ia hadapi saya dengan senyum. Pesannya apa, saudara-saudaraku dan para diakon? Hati-hati dalam menghadapi logika dunia. Hati-hati dalam menghadapi logika dunia. Dan untuk itu, selalu meminta tuntunan dan pimpinan hikmat roh Allah agar menuntun kamu dalam kebenaran iman yang sesungguhnya. Selamat melayani dengan penuh senyum, selamat melayani dengan gembira bagi kalian calon-calon diakon. Tuhan memberkati. Amin.